Shalom, terpujilah nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ia yang mengasihi dan memperhatikan hidup kita. Kita bertemu kembali dengan renungan suara gembala. Bapa, kami menyiapkan hati kami, segenap keberadaan kami, untuk mendengar, merenungkan, dan menikmati berkat firman Tuhan. Nyatakan isi hatimu, berikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya kami menangkap pesan firman Tuhan dan kami lakukan dengan rendah hati dan dengan setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan kita renungkan saat ini dengan tema penghiburan dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ketika dalam kesesakan dan penderitaan, kita membutuhkan kehadiran Tuhan yang menopang kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Karena memang yang pertama, Allah telah mengasihi kita. Melalui Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia, Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Ia merencanakan sejak semula ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu butuh keselamatan, butuh kasih Allah. Dan Yesus diutus untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita orang-orang yang berdosa. Dan kita juga perlu menyatakan kasih Allah yang telah kita terima ini kepada orang lain, membagikan dan memberitakan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, Allah juga menghibur kita. Karena kadang kita mengalami penderitaan, merasakan penderitaan yang tanpa diundang datang begitu saja menimpa kehidupan kita. Tetapi Tuhan menjadi sumber penghiburan bagi kita. Datanglah, berserulah, berdoalah kepadanya. Ia memberikan penghiburan, memberikan sukacita kepada kita. Karena kasih-Nya itu nyata, karena perhatiannya itu sempurna. Kita ini berharga di mata Allah. Makanya Ia memberikan penghiburan kepada kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga menguatkan kita ketika kita lemah, tak berdaya. Begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan. Kadang ada sakit penyakit yang seolah-olah tidak sembuh-sembuh. Kadang tidak selesai-selesai, persoalan silih berganti. Tuhan menguatkan kita. Memang Tuhan tidak berjanji ketika kita mengikuti Dia itu tidak ada persoalan, tidak ada sakit penyakit, bukan demikian. Tetapi ketika kita melalui lembah kekelaman, melalui penderitaan, Tuhan menyertai kita. Gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur dan memberikan kekuatan kepada kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Ia menguatkan kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pujilah nama Tuhan ketika kita menghampiri hadirat-Nya, meninggikan nama Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan, karena Ia yang memberikan penghiburan kepada kita ketika kita berduka cita, ketika kita mengalami kesedihan. Kuatkan hatimu dan jangan berputus asa. Walau mungkin kelihatan perjalanan kita ini terasa berat, tapi Tuhanlah yang menguatkan kita. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengasihi, menghibur, dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau menghibur kami, dan Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami. Walaupun terkadang kami menghadapi persoalan dalam hidup kami ini terasa sangat berat. Kadang sakit penyakit terasa tidak sembuh-sembuh. Kebutuhan kehidupan keluarga kami ini besar. Anak-anak kami yang sekolah, juga keperluan-keperluan yang lain. Kadang itu menjadi tekanan dalam kehidupan kami. Kadang perekonomian, usaha, pekerjaan tidak berjalan dengan lancar seperti yang kami harapkan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami rindu Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Engkau memberikan kekuatan seperti janji firman-Mu yang kami dengar saat ini. Kami berdoa saat ini untuk anak-anak Tuhan, mereka yang menghadapi pergumulan, mereka yang menghadapi sakit penyakit, mungkin juga tantangan broken home dalam keluarga mereka. Biarlah suami kembali mengasihi istrinya,
para istri kembali mengasihi, tunduk kepada suami-suami mereka, supaya kasih karunia, damai sejahtera, kebahagiaan, dan keharmonisan dari Tuhan itu dicurahkan untuk anak-anak Tuhan, untuk keluarga-keluarga Kristen. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi firman yang hidup. Dengan kami taati, kami lakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.